Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin fikih pendidikan anak. Kali ini kita akan masuki serial nomor 195. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tema kita hari ini apa? Mengajarkan adab tidur kepada anak. Tidur itu adalah sebuah aktivitas harian yang pasti dilakukan oleh setiap manusia, besar maupun kecil, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, semuanya pasti tidur. Islam sebagai sebuah agama yang sangat sempurna membuat aturan dalam segala hal. Aturan dalam apa? Segala hal. Keliru kalau ada orang mengira bahwa Islam itu cuma ngatur urusan sholat, cuma ngatur urusan puasa, cuma ngatur urusan haji. Enggak. Islam itu saking sempurnanya bukan hanya mengatur urusan puasa, sholat, haji, dan seterusnya, tapi juga Islam mengatur urusan tidur, urusan bis bukan bis kota, bisnis, urusan politik, apa poligami, politik. Poligami diatur juga, diatur ya, tapi bukan itu pembahasan kita hari ini. Juga mengatur urusan berumah tangga. Dan ingat, aturan Islam itu beda dengan aturan lainnya. Aturan dalam Islam itu tidak ada yang abal-abal, tidak ada aturan yang mengada-ngada. Tapi aturan dalam Islam itu aturan dengan kualitas terbaik. Kenapa kok kualitas terbaik? Karena yang bikin adalah Zat yang maha baik. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah membandingkan antara aturan bikinan manusia dengan aturan yang diturunkan Allah. Jangan pernah membandingkan. Orang bakal bisa. Kenapa? Karena manusia itu banyak kekurangannya. Berarti kalau bikin aturan, manusia bikin aturan. Berarti kalau manusia banyak kekurangannya, aturannya
ya juga banyak kekurangannya. Wong yang bikin itu manusia yang banyak kekurangan, pasti aturannya juga banyak kekurangannya. Nah, saya tanya sama jenengan, Allah Subhanahu wa taala ada kekurangannya? Kok sepi? Allah ada kekurangannya enggak? Maka aturan yang Allah turunkan pasti tidak ada kekurangan. Kualitasnya pasti nomor 1. Pasti aturan Allah itu kualitasnya terbaik. Dan kalau aturan ini kualitas terbaik akan mendatangkan kebaikan. Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Termasuk aturan tidur. Ustaz, masa tidur aja diatur? Yo iya toh. Wong tidur itu selalu kita lakukan kok. Panjenengan pernah melewati hari tanpa tidur? Pernah. Setiap hari kita tidur, pengajian beturu. Wonten apa mboten? Wonten yo nembe mulai wis turu piye. Wong tidur itu aktivitas harian kita. Bisa jadi dalam sehari itu sekian jam kita pakai untuk tidur. Dari 24 jam sehari nggih, pinten? 24 jam. Itu kita bisa menggunakan berapa jam buat tidur? 8 jam loh bisa buat kita. Berarti sepertiga nggih? Sepertiganya sendiri loh. Nggak mungkin nggak diatur dalam Islam. Wong sepertiga umur dipakai buat tidur, kok nggak diatur? Nggak mungkin. Berarti kalau jenengan usianya 60 tahun, tidurin jenengan berapa tahun? Sepertiganya 60 berapa? 20, tumon mbok. Turu 20 tahun bayangkan. Sinten niku Bu? Kulo kali jenengan. Saya dan jenengan 20 tahun aktivitas nggak ada aturannya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka tidur pun di dalam Islam ada apanya? Aturan. Aturan apa Ustaz? Macam-macam. Aturan waktunya. Napa? Waktunya. Aturan caranya, aturan tempatnya. Banyak banget aturan dalam Islam tentang tidur itu. Apa tadi? 1 apa? Waktunya. 2, caranya. 3, tempatnya. Banyak aturan dalam agama Islam terkait dengan masalah tidur. Pertama misalnya waktunya, ya. Waktu tidur itu diatur, makanya nggak boleh tidur di waktu bukan untuk tidur. Contoh, dilarang tidur di waktu bukan untuk tidur. Contoh, ya pas pengajian. Saya tanya sama jenengan, pengajian waktu tidur bukan? Berarti tidur boleh nggak? Nggak boleh. Nek ngantuk? Ngantuk itu mukodimahnya tidur. Ya. Itu contoh waktu. Ya, makanya saya di sini kasih 3 contoh adab tidur yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa Ustadz masih kecil sudah diajari adab tidur supaya anak terbiasa dengan kebaikan sejak dini. Kenapa Bu? Supaya anak terbiasa dengan kebaikan sejak dini. Sehingga kalau sejak dini sudah terbiasa dengan kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan terbawa sampai tua apa sampai mati? Sampai mati insya Allah.
Yang pertama, terkait dengan waktu tidur. Menyegerakan tidur habis isya. Berarti Islam itu tidak menganjurkan begadang. Apalagi begadang nonton TV. Ya. Islam itu menganjurkan untuk segera tidur ba'da isya. Segera tidur itu bukan sebelum isya, nggih. Bar maghrib langsung turu. Bukan, tapi setelah napa? Isya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan julukan Abu Barzakh. Sinten Bu? Abu Barzakh. La yuhibbun nauma qablaha walal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum isya. Kenapa? Tidur sebelum isya dan tidak suka ngobrol sesudah isya. Hadis riwayat Bukhari. Kita ulangi nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka apa? Tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Pertanyaannya, kenapa Rasul nggak suka tidur sebelum isya? Kenapa coba? Mbok bablas. Bablas gue maksudnya apa? Ya orang sholat isya. Itu maksudnya. Khawatirnya kebablasan. Karena ba'da maghrib sampai isya waktunya pendek. Beda ba'da zuhur sampai asar. Ba'da zuhur sampai asar kan lumayan nggih. Berapa jam itu? 3 jam. Lumayan kan? Ya, kalau kita tidur ya insya Allah asar wis marem lah ya. Kalau kita baru tidur habis maghrib, orang tidur itu kan nggak langsung ya. Biasanya kalau jenengan mau tidur apa dulu? Gelebak gitu kan ya. Gelebak wis pinten menit Bu? Seberapa jam? Dan kita begitu tidur kan nggak langsung les. Ya. Ada tidur apa ayam ya? Ya, jadi masih dengar suara gitu. Baru pulasnya setengah jam kemudian misalnya. Loh ini setengah jam, baru tidur pulas sebentar, tahu-tahu sudah adzan isya. Dibangunin biasanya susah. Makanya Nabi nggak suka tidur sebelum isya. Terus yang nggak disukai sama Nabi SAW juga adalah ngobrol setelah isya. Berarti Rasul SAW suka kalau kita tidur gasik. Tadi malam jangan tidur jam berapa? Hah? Jam berapa Bu? 11. 11 gasik enggak? Ya enggak lah. Gasik itu jam berapa? Jam 9. Ya enggak apa-apa lah, mending jam 9. Kalau jam 8? Kegasikan ya ora. Gasik bagus. Pertanyaannya, kenapa kita dianjurkan tidur gasik? Nah, supaya bangun gasik buat sholat subuh. Sebelumnya sholat tahajud. Coba sih jenengan nanti malam tidur jam berapa? Jam 8. Insya Allah pagi-pagi bangun dalam keadaan fresh. Fresh siapa? Seger. Kenapa? Karena tubuh ini wis marem.
sudah dikasih jatah tidur yang cukup, maka bersegeralah tidur habis isya. Nah, penyakitnya yang membuat nggak segera tidur di zaman ini nopo? HP. Makanya caranya bagaimana? Habis isya HP dipateni, dimatikan supaya cepat tidur. Ustadz, anak saya kalau habis isya itu waktunya nggarap PR. Kenapa? Waktunya nggarap PR. Kalau pagi-pagi waktunya sempit karena saya harus nyiapin ini, nyiapin itu, mepet waktunya Ustadz. Ya ndak apa-apa, tapi jangan kemalaman. Paling jam berapa tadi? Ya jam 9 lah ya. Jam 9. Yang penting jenengan itu ketika nemani anak nggarap PR fokus aja karo nyekel HP. Sing marakan suwe kuwi ora fokus. Yang bikin lama itu karena kita ndak fokus nemeni anak sambil megang HP. Akhirnya anaknya juga ikut ndak fokus. Lah wong ramane karo biyunge ora fokus ya anaknya melu ora fokus. Bapak ibunya nggak fokus, anaknya ikut ndak fokus. Maka matikan HP habis isya. Terus temani anak kalau mau nggarap PR. Fokus, jam 9 selesai. Begitu selesai, segera apa? Tidur. Ini adab yang pertama terkait dengan waktu. Yang kedua, terkait dengan cara. Kenapa? Cara. Cara itu apa? Ya posisi kita tidur. Jadi ternyata aturan dalam agama kita itu termasuk mengatur caranya tidur. Contoh, diceritakan oleh Tikhfah bin Qais Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini pengalaman yang beliau alami sendiri. Beliau pernah tidur sambil tertelungkup. Tertelungkup siapa? Kemurep. Tidur apa? Kemurep. Di masjid. Karena Tikhfah ini nggak punya rumah. Dan di zaman Nabi SAW orang-orang yang nggak punya rumah tidurnya di mana? Di masjid. Rasulullah SAW lewat. Maka sama Nabi SAW Tikhfah ini digerak-gerakkan tubuhnya oleh Nabi SAW sambil beliau bersabda, Inna hadhihi dij'atun yubghidhuha Allahu tabaraka wa ta'ala. Ini cara tidur yang dimurkai oleh Allah. Masya Allah. Berarti boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya enggak boleh, wong dimurkai sama Allah kok boleh. Nah, Tikhfah ini belum sadar. Belum sadar siapa yang ngomongin dia. Yang negur dia itu siapa? Maka Tikhfah pun nazartu fa idza huwa Rasulullah SAW. Maka begitu aku mendengar suara itu, aku nengok. Ternyata yang negur siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam An-Nawawi. Pernah Bu jenengan tidur terlungkup? Pernah? Pernah. Berarti mulai malam ini harus diubah. Harus diubah. Kecuali dalam kondisi darurat. Napa? Apa Bu kondisi darurat yang mau ndak mau harus tidur tertelungkup? Napa? Wudunen. Apa? Wudunen. Bisulnya di mana? Nah, nun sewu ya. Bisulnya di pantat. Ya ndak mungkin toh melumah. Mbok napa? Mbok pecah. Ya, ndak apa-apa. Itu kan kondisi darurat. Tapi masa sabun dina
Wudunan kan enggak ya. Kan enggak setiap hari kita bisulan. Kan kadang-kadang aja. Ya. Dan subhanallah Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kemudian hari para pakar kesehatan meneliti bahwa tidur secara tertelungkup itu membahayakan kesehatan. Kenapa? Membahayakan kesehatan. Kenapa? Karena organ-organ dalam yang ada di dalam perut kita ketindian. Kenapa? Ketindian. Ketindian oleh apa? Ya oleh bagian sini, punggung kita. Punggung kita ini kan ada tulang, ada daging, ada kulit, bahkan yang lemu-lemu ada apanya? Ada lemaknya. Itu bagian depan kita ini ada paru, ada jantung, ada macam-macam. Itu ke nopo? Ketindian, ketekan. Sehingga tidak maksimal peran dan kerja dari organ-organ dalam tersebut. Dan subhanallah ditemukan bahwa cara tidur terbaik adalah menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan itu berarti yang nempel ke kasur lambung kanan apa lambung kiri? Lambung kanan. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita tidur, yang terbaik adalah miring ke kanan. Dan ternyata di kemudian hari dilakukan penelitian, itu yang paling aman untuk organ dalam kita. Sehingga orang yang tidur miring ke kanan, insya Allah lebih sehat daripada yang tidur miring kiri, apalagi yang tengkurap. Ya. Ustadz, saya kalau tidur miring ke kanan itu nggak bisa tidur-tidur. Ya karena belum terbiasa. Insya Allah kalau sudah terbiasa akan merasa nyaman. Ustadz kalau saya tidur miring kanan gampang bangun Ustadz. Yo bagus. Kalau terlalu lelap malah nggak bagus. Anak wong turunnya kayak watu. Pernah ada kejadian itu ketika tahun berapa itu ada gempa di Jogja, ya itu kan kerasa sampai di sini gempanya. Itu orang pada keluar semuanya dari asrama santri, ya. Ada satu santri yang nggak bangun. Ya. Jadi semuanya sudah turun, dia masih apa? Tidur. Baru pagi hari dia dikasih tahu tadi malam ada gempa. Apa iya? Itu kan ngeri loh Bu. Kalau seandainya naudzubillah min dzalik gempa itu meruntuhkan apa? Bangunan, berarti ini mati. Ya. Justru kalau tidur menghadap ke kanan itu memang akan menyebabkan gampang bangun. Ya itu yang diharapkan. Sehingga ketika dengar azan, pripun? Bangun. Ya. Kalau ada maling, bangun. Jangan sampai ada maling, semuanya digasak habis baru bangun. Enggak. Ya. Jadi orang yang baik itu adalah tidur yang gampang bangun. Ya. Ada suara mencurigakan, cepat apa? Bangun. Baik. Yang ketiga terkait dengan tempat. Apa? Tempat atau lokasi. Kalau yang pertama aturan tentang apa? Waktu. Yang kedua aturan tentang cara. Yang ketiga aturan tentang tempat. Jadi ternyata tempat pun diatur. Apa contohnya? Memisahkan tempat tidur anak ketika anak usia 10 tahun. Berarti kalau masih 3 tahun boleh? Boleh atau tidak? Boleh.
Kapan dipisahkan? Ketika anak usia 10 tahun. Kalau mulai dari 7 tahun dilatih, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Dipisahkan dari bapaknya, dari ibunya, atau dari saudara-saudaranya? Dipisahkan dari siapa? Semuanya. Dipisahkan dari bapaknya, dipisahkan dari ibunya, dipisahkan dari kakaknya, adiknya. Kalau umurnya sudah 7 atau 10 tahun. Kalau kakak adik ini putra putri, dipisahkan antara putra dengan putri atau dengan putri-putri atau putra-putra. Semuanya. Semuanya. Enggak boleh kalau anak sudah umur segitu masih tidur bareng. Apalagi putra putri, enggak boleh. Contoh, kakaknya laki-laki, umur 10 tahun. Adiknya perempuan, umur 7 tahun. Boleh tidur satu kasur? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kakaknya laki-laki, adiknya laki-laki, yang satu umur 10, yang satu umur 7 tahun, bisa atau tidak? Dipisah. Kenapa sih Ustadz? Karena kalau anak sudah umur 10 tahun, itu sudah muncul naluri seksual. Sudah mulai ada ketertarikan kepada lawan jenis. Jangan sampai terjadi sesuatu yang na'udzubillahi min dzalik. Terjadi perzinaan antara kakak dengan adik. Itu ngeri banget. Termasuk kepada ibunya. Jangan. Anak sudah umur 7 tahun, 10 tahun. Jangan tidur sama ibunya. Apa mending dikeloni dengan ibunya. Tidak boleh. Putri, anak umur 10 tahun. Tidur sama bapaknya. Dikeloni bapaknya. Tidak boleh. Bahaya. Dan kita sudah sering mendengar cerita-cerita miris. Naudzubillah min dzalik. Putri, maaf, diperkosa oleh bapaknya sendiri. Kenapa? Karena tidak memperhatikan adab ini. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Muru audadakum bis salati wa hum abna'us sab'i sinin. Suruh anak kalian salat umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kalau sudah umur 10 tahun kok enggak mau salat, boleh kalian pukul. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan tempat tidurnya. Kenapa? Pisahkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Imam An-Nawawi dan juga Syekh Al-Albani. Pisahkan apa? Tempat tidur. Ustaz, memisahkan tempat tidur itu maksudnya kamarnya sendiri-sendiri atau bagaimana? Anak 1 punya kamar, anak 2 punya kamar, anak 3 punya kamar. Begitu maksudnya? Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau jenengan punya biaya, itu lebih baik. Apalagi kalau putra sama putri. Jadi kalau jenengan punya anak putri, punya anak putra, dan umurnya sudah segitu, maka anak putri dipisahkan kamarnya dari anak putra. Oke. Ustadz, saya nggak punya duit Ustadz. Belum punya biaya untuk bikin kamar baru. Ya kamar baru kan tidak mesti harus pakai tembok toh. Pakai triplek bisa enggak? Bisa. Biayanya lebih apa? Lebih ringan. Ustadz beli triplek aja enggak bisa. Beli triplek pun enggak bisa Ustadz. Ya udah, kalau enggak bisa minimal kasurnya dipisah. Kasur anak pertama sendiri, kasur anak kedua sendiri. Jangan dibikin satu kasur. Ustadz nggak punya duit buat beli kasur baru. Ya nabung. Ya, nabung. Sambil nunggu duitnya terkumpul, maka enggak apa-apa satu kasur, tapi jangan
nempel. Jangan nempel. Satu di sini, satu di sini. Dan kalau pakai selimut, jangan selimutnya satu. Selimutan bareng. Kakak dengan adik, ya. Dan harus menutup aurat. Maaf nggih, walaupun itu di rumah. Jadi jangan dibiarkan putrine jenengan, putrine jenengan di rumah itu nuwun sewu pakai celana pendek. Ya. Padahal di situ ada adiknya yang sudah gede juga, jangan. Ya, karena itu tetap aurat dan bisa nuwun sewu membangkitkan apa? Syahwat. Ini beberapa adab yang diajarkan di dalam agama kita. Semoga bermanfaat. Masih ada sisa waktu. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, salah satu adab ketika tidur yang dijelaskan adalah tidak tidur telungkup. Bagaimana menyikapi jika ada anjuran secara medis untuk tidur miring ke kiri dan tidur tertelungkup Ustadz? Jazakumullah khairan. Kalau ada anjuran medis untuk tidur miring ke kiri dan itu ada alasan medisnya untuk kondisi tertentu, tidak apa-apa. Untuk apa? Kondisi tertentu. Seperti yang saya contohkan tadi. Disuruh miring kiri. Kenapa? Karena di sebelah kanan ada apanya? Ada bisulnya. Disuruh miring kiri. Kenapa? Karena lambung sebelah kanan baru dioperasi. Dipasang pen misalnya. Ya. Atau di paha sebelah kanan dipasang pen. Tidak bisa untuk dimiringkan di area situ. Ya tidak apa-apa kalau sifatnya sementara. Tapi kalau seterusnya, lebih baik tidur miring kiri, saya lebih percaya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada yang disampaikan oleh dokter. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan itu berdasarkan wahyu dari yang menciptakan manusia. Sinten? Allah. Jadi Nabi SAW ngajarin adab-adab yang barusan kita baca. Ini berdasarkan wahyu dari yang bikin manusia. Sinten? Allah. Saya tanya, Allah sama dokter, ilmunya tinggi siapa? Selesai sudah. Saya lebih percaya lah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau maksud dari ucapan tadi lebih bagus tidur miring kiri selamanya. Saya nggak akan terima itu. Saya akan pegang apa yang disampaikan Nabi SAW. Tapi kalau sifatnya insidentil, karena ada sesuatu yang mengharuskan itu, kayak tadi ada bisul dan seterusnya, sangat logis lah untuk kita terima nasihat dari dokter itu. Toh sifatnya hanya insidentil atau sementara. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya. Tetapi Rasulullah SAW kerap mengakhirkan sholat Isya hingga larut malam. Maksudnya ini bagaimana Ustadz? Jazakumullah khairan. Kenapa Rasulullah SAW mengakhirkan sholat Isya di akhir waktu atau di larut malam? Karena itu waktu yang lebih afdol bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang mampu. Ya. Karena begitu semakin malam suasana semakin hening. Sehingga untuk fokus lebih mudah. Kalau siang atau habis Isya itu mungkin masih mandan agak ramai. Sekarang saya tanya sama jenengan. Kalau kita lagi sholat, terus ada suara-suara kayak yang sekarang kita, jenengan mudah fokusnya? Susah.
Lho ngerana suara be angel fokus. Apa mending? Karena suara gitu loh. Tapi itu bagi yang mampu. Makanya kata Nabi SAW, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk sholat isya di larut malam. Tapi itu memberatkan atau tidak? Memberatkan. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar untuk mengajak anak-anak kecil, ibu-ibu untuk tidur duluan, sholat isya segera terus tidur. Baru kemudian orang-orang yang kuat-kuat ya untuk tidur di malam, untuk sholat isya di malam hari, ya atau di larut malam, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.